Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Bella Safira. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya mengambil program pendidikan bimbingan dan konseling semester 5. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mindmap saya yang bertemakan tentang gangguan somatopom dan gangguan disosiatif. Langsung saja kita lebih mengetahui apa sih ini gangguan somatopom dan gangguan disosiatif ini. Nah, untuk gangguan somatopom. Nah, gangguan somatopom ini adalah kelompok gangguan yang meliputi simptom fisik, misalnya nyeri, mual, dan pening, di mana tidak dapat ditemukan penjelasan secara medis. Berbagai simptom dan keluhan somatik tersebut cukup serius, sehingga menyebabkan stres, emosional, dan gangguan dalam kemampuan penderita untuk berfungsi dalam kehidupan sosial dan pekerjaan. Nah, siapa nih yang bisa diagnosis gangguan ini? Ya pastinya kalau nggak psikiater, psikolog ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif merupakan gangguan terhadap kesadaran, memori, dan identitas. Ketidakmampuan untuk mengingat informasi yang penting biasanya setelah kejadian traumatik didiagnosis sebagai amnesia disosiatif. Individu yang merasa terlepas dari dirinya sendiri atau lingkungan sekelilingnya, hampir seperti mengalami mimpi atau hidup dalam suasana seperti dalam film yang diputar dengan gerak lambat. Berarti mereka sedang mendapatkan pengalaman disosiatif nih teman-teman. Misalnya seperti kata Morton Friends menyatakan bahwa banyak orang-orang kadang-kadang mengalami sesuatu yang mirip disosiatif ini tadi. Nah, hal itu kebanyakan juga terjadi setelah seseorang tersebut mengalami kejadian yang menimbulkan stres yang ekstrim, misalnya kecelakaan. Nah, hal itu juga terjadi saat Anda atau teman-teman sekalian mengalami tekanan fisik atau mental karena misalnya terjaga semalaman karena besok paginya kalian ingin melakukan ujian sekolah atau ujian nasional. Nah, mungkin karena itu adalah sebuah penyebabnya. Nah, disosiasi itu tidak terlalu mengganggu Anda. Menurut ahli Dixon, Noyes, Hoeng, Cooperman, dan Sulaiman dalam Duran tahun 2006. Selanjutnya aku bakal bahas jenis gangguan somatopom dan disosiatif. Pertama ada jenis gangguan somatopom nih. Jadi gangguan somatopom ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada gangguan nyeri atau pain disorder, yang kedua ada body dysmorphic disorder, yang ketiga hipokondriasis, yang keempat gangguan konversi, yang kelima ada gangguan somatisasi. Nah, lalu ada juga jenis gangguan disosiatif nih teman-teman. Jadi gangguan depersonalisasi, amnesia disosiatif, pugu disosiatif, gangguan transdisosiatif. Nah, di situ ada 4 kan. Ada gangguan depersonalisasi yang seperti saya sebutkan tadi, ada yang amnesia disosiatif, ada yang pugu disosiatif, dan ada juga gangguan transdisosiatif. Nah, selanjutnya aku akan bahas apa nih komorbiditas gangguan somatopom dan komorbiditas gangguan disosiatif. Simak ya teman-teman. Baik, untuk gangguan komorbiditas dari gangguan somatopom nih, psikosomatis umumnya bersifat psikososial, yaitu gangguan pada pekerjaan sekolah atau keluarga akibat preokupasi. Preokupasi adalah kondisi menyita perhatian pasien atau tidak mempedulikan lingkungan dan masalah lain karena terlalu fokus pada keluhan fisik yang dialaminya. Nah, kebanyakan orang banyak yang mengeluh pada keadaan fisiknya, seperti merasa kurang cantik, hidung kurang mancung, dan sebagainya. Seperti itu juga merupakan salah satu komorbiditas dari gangguan somatopom nih teman-teman. Nah, selanjutnya ada komorbiditas gangguan disosiatif, gangguan kepribadian ganda nih. Kalau teman-teman tahu, ini adalah sebuah gangguan kepribadian ganda bisa menyebabkan pengidapnya memiliki lebih dari satu kepribadian pada waktu tertentu. Orang dengan gangguan ini mungkin menunjukkan sikap yang paling baik dewasa di antara keluarga, namun ada momen di mana ketika orang tersebut akan mengubah dirinya menjadi seorang anak kecil dan terus merengek dan melakukan hal-hal yang seperti kekanak-kanakan. Oke, selanjutnya aku bakal bahas apa sih itu
penyebab dari gangguan somatopom. Nah, terus gangguan disosiatif. Berikut ya penjelasannya teman-teman. Baik, penyebab dari gangguan somatopom dan gangguan disosiatif. Berbagai simptom dan keluhan somatik tersebut cukup serius sehingga menyebabkan stres emosional dan gangguan dalam kemampuan penderita untuk berfungsi dalam kehidupan sosial dan pekerjaannya. Seperti yang aku jelasin tadi ya, teman-teman. Nah, dimana ini diagnosis juga tadi kataku sudah diberikan apabila diketahui bahwa faktor psikologis memegang peranan penting dalam memicu dan mempengaruhi tingkat keparahan serta lamanya gangguan yang dialami oleh penderita somatopom. Nah, ini menurut ahli Kaplan, Sadok, dan Greb pada tahun 1994. Nah, selanjutnya aku akan bahas penanganannya nih pada gangguan somatopom dan gangguan disosiatif. Untuk penanganan gangguan somatopom dilakukan oleh psikiater. Nah, terdapat 2 pengobatan utama yang diperlukan dan dilakukan pada penderita, yaitu terapi kognitif perilaku, pemberian obat antidepresan. Nah, seperti itu. Pada terapi kognitif perilaku, psikiater dan penderita akan berdiskusi bersama dalam beberapa sesi pertemuan. Tujuannya adalah untuk membantu penderita memahami situasi yang mereka alami, mengetahui apa yang menyebabkan keluhan terjadi, dan berusaha mencari jalan keluar dengan mengubah pola pikir agar semua tujuan ini tercapai. Dibutuhkan sesi diskusi berkali-kali dan psikiater yang sama. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video kali ini. Saya harap teman-teman bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan pada video kali ini. Sebelumnya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.